Pernahkah kamu merasa sudah salat, sudah mengaji, tapi hatimu masih kosong? Apakah benar Allah jauh? Atau sebenarnya kamulah yang belum menyadari kedekatannya? Malam ini, kamu akan diajak menyusuri jalan yang tidak banyak diketahui orang. Sebuah perjalanan sunyi, dari syariat ke makrifat, dari yang tampak, menuju yang hakiki. Inilah kisah para pencari Tuhan, yang menembus batas logika, meninggalkan egonya, dan akhirnya menemukan cahaya, bukan di langit, tapi di dalam dirinya sendiri. Jangan lewatkan satu detik pun, karena di antara kalimat ini, bisa jadi ada pesan yang selama ini kamu cari. Di sebuah malam yang sunyi, suara adzan sudah lama berlalu. Seorang lelaki tua duduk di sudut musola kecil di pinggiran desa. Lampu remang-remang menggantung di atasnya, menerangi wajahnya yang dipenuhi garis waktu. Di hadapannya tergeletak sebuah kitab usang dan segelas air putih yang belum disentuh. Lelaki itu bernama Kiai Marzuki, sosok yang dikenal pendiam, namun kata-katanya mampu menembus dinding hati paling tebal. Di luar musola, angin menggerakkan dedaunan dengan pelan. Beberapa orang pemuda duduk melingkar. Mereka datang bukan untuk mengaji secara biasa, tapi untuk mendengar tentang sesuatu yang tak diajarkan dalam kitab fikih atau tafsir. Mereka ingin tahu tentang sesuatu yang hanya bisa dibisikkan ke hati, tentang makrifat, jalan mengenal Allah dengan rasa, bukan sekadar kata. Kiai Marzuki membuka kitab itu, namun tak segera membacanya. Ia menatap langit-langit sejenak, lalu berkata dengan suara lirih, "Kalian datang malam ini bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk memulai perjalanan panjang yang mungkin tak akan pernah selesai. Perjalanan mengenal siapa sebenarnya diri kalian dan siapa yang selama ini selalu dekat, tapi tidak kalian sadari kehadirannya." Para pemuda saling pandang, sebagian menelan ludah, sebagian yang lain diam terpaku. Mereka tahu, malam ini bukan malam biasa. Kiai Marzuki melanjutkan, makrifat bukan untuk mereka yang sekadar ingin tahu. Ini untuk mereka yang siap kehilangan segala yang bukan dari Allah. Siap ditelanjangi dari pujian, siap ditanggalkan dari rasa paling tinggi demi satu hal, kehadirannya. Tiba-tiba, suara petir menggelegar dari kejauhan. Seperti menjadi pertanda bahwa pembahasan ini akan memasuki dimensi yang lebih dalam dari sekadar pemahaman biasa. Di luar, hujan mulai turun perlahan, membasahi tanah dan dedaunan. Tapi para pemuda tak bergeming. Mereka duduk semakin dekat. Hati mereka mulai terbuka, perlahan tapi pasti. Kiai Marzuki berkata lagi, banyak orang mengira bahwa mengenal Allah itu cukup dengan hafalan. Tapi makrifat itu bukan tentang tahu, melainkan tentang mengalami. Tentang bagaimana ketika kamu tidak lagi mencarinya di luar, tapi menemukannya di dalam, di ruang paling sunyi dalam hatimu. Kalimat itu membuat salah satu dari mereka, pemuda bernama Malik, terdiam lebih lama. Ia datang malam itu dengan kegelisahan yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa mungkin ada jawaban di balik kegelisahannya. Mungkin, malam ini adalah langkah pertamanya menuju sesuatu yang selama ini ia rindukan tanpa tahu namanya. Dan saat azan subuh masih jauh, malam itu baru saja dimulai. Langit masih kelam saat suara hujan pelan-pelan menabuh atap musola yang reot. Di dalamnya, suasana makin khusyuk. Tak satu pun dari para pemuda itu yang berbicara. Bahkan suara hembusan napas pun seolah tertelan dalam keheningan malam. Kiai Marzuki membuka lembaran kitabnya. Namun tak satu pun kalimat ia baca keras-keras. Ia justru menatap mereka satu persatu. Syariat, ucapnya pelan, adalah pondasi. Tapi banyak yang menjadikannya atap. Salah satu pemuda, Hafidz, mengangkat alisnya. Ia anak pesantren, sudah hafal banyak hukum dan fikih. Tapi ucapan itu membuatnya gelisah. Apa maksudnya, Kiai? Kiai Marzuki menghela napas panjang, lalu menjawab. Banyak orang menyangka bahwa selesai sudah bila kita salat, puasa, dan menunaikan zakat. Padahal itu baru pintu. Baru pijakan pertama. Syariat itu ibarat akar. Tanpa akar, pohon takkan hidup. Tapi kalau hanya akar saja, apa bisa kamu makan buahnya? Hafidz menunduk.
Malam itu, rasa malu perlahan menyelimuti dadanya. Selama ini, ia bangga dengan seberapa banyak hafalan dan ilmu yang dimilikinya. Tapi ia mulai sadar, ilmu tanpa rasa seperti pohon tanpa buah. Kiai Marzuki melanjutkan, jalan menuju Allah itu bertingkat. Dari syariat ke tarekat, dari tarekat ke hakikat, baru sampai ke makrifat. Jangan langsung melompat ke atas tanpa menapak kuat di bawah. Tapi jangan pula berhenti di tangga pertama. Karena Allah menanti kalian di ujung jalan, bukan di depan pintu. Salah satu pemuda lain, Amar, yang baru pertama kali hadir, tak kuasa menyembunyikan pertanyaannya. Ia berbisik, kalau begitu, bagaimana caranya naik ke langkah berikutnya? Kiai Marzuki menoleh pelan, dengan membersihkan batin, membersihkan hati dari iri, dengki, takabur, dan ria. Tarekat bukan tentang pakaian atau sorban, tapi tentang pertempuran dalam sunyi. Tentang bagaimana kamu melawan dirimu sendiri. Hujan di luar mulai deras. Dan suara petir menggelegar sesaat setelah Kiai Marzuki berkata, jalan ini bukan jalan ramai. Tapi justru karena sepi, Allah lebih mudah dijumpai. Amar menarik napas panjang. Ada sesuatu yang mulai bergerak dalam dadanya. Sebuah kerinduan yang selama ini tak pernah ia beri nama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa mungkin dirinya sedang dipanggil. Angin dini hari menyapu sela-sela dinding kayu musola. Lantai dingin tak lagi terasa bagi para pemuda yang kini duduk dengan punggung tegak. Mereka sudah tak peduli pada waktu. Seolah malam ini telah mengikat batin mereka untuk tinggal lebih lama. Seakan ada sesuatu yang tak boleh dilewatkan, yang sedang turun perlahan dari langit ke dada-dada yang mulai jernih. Kiai Marzuki kembali menutup kitabnya. Kalian ingin tahu seperti apa hakikat itu? Tanyanya lirih, namun menggema di dada mereka. Hakikat bukan soal pengetahuan, tapi tentang bagaimana Allah membuka tabir dari balik realitas yang kalian lihat. Suara hujan terus menetes di atap, menambah syahdu suasana. Malik menatap bayangan dirinya sendiri di lantai kayu yang mengkilap karena embun. Ada rasa gemetar dalam dadanya, seakan ada sesuatu yang akan terungkap, dan ia belum siap. Ketika seseorang masuk ke tahap hakikat, lanjut Kiai Marzuki, ia mulai menyadari bahwa segala kejadian, segala rasa, adalah cermin dari kehendak Allah. Tidak ada daun yang jatuh tanpa izinnya. Tidak ada air mata yang tumpah tanpa perhitungannya. Di sini, kamu tidak lagi melihat dirimu, tapi hanya melihat Allah yang bekerja dalam setiap gerak. Amar yang dari tadi diam, kini tak kuasa menyembunyikan getaran di hatinya. Ia pernah kehilangan ayahnya di usia yang sangat muda. Selama ini ia menyimpan amarah pada takdir. Tapi malam itu, kalimat Kiai Marzuki menampar pelan kesadarannya. Segala rasa yang kamu alami, bahkan luka dan kehilangan, ucap Kiai itu pelan, bisa menjadi pintu menuju hakikat. Jika kamu bersedia melihat dengan mata hati, bukan hanya mata kepala. Cahaya lampu redup memantul di mata para pemuda yang kini mulai basah oleh air mata. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, mereka merasa disentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bukan logika, bukan fatwa, tapi rasa yang datang seperti embun yang menetes ke tanah kering. Dan ingat, suara Kiai Marzuki makin pelan. Hakikat sejati hanya bisa muncul setelah dirimu hancur. Bukan jasadmu, tapi egomu. Maka jangan takut kalau kau merasa tak tahu apa-apa. Itu tandanya hatimu sedang dibersihkan. Suara hujan seakan berhenti. Udara malam terasa seperti menahan napasnya. Dan dalam keheningan yang menggantung, mereka tahu, perjalanan mereka baru saja dimulai. Menjelang subuh, aroma tanah basah masih terasa menyelinap ke dalam musola yang dingin. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang beranjak. Seolah waktu telah beku di ruang itu. Kiai Marzuki duduk bersila lebih dekat. Wajahnya teduh, tapi kata-katanya makin menukik ke lubuk hati. Anak-anakku, katanya pelan. Puncak dari perjalanan ini disebut makrifat. Tapi jangan bayangkan makrifat itu seperti gelar, apalagi mahkota. Makrifat adalah kehancuran total terhadap keakuan. Ketika tidak ada lagi kamu, tidak ada lagi aku.
Yang ada hanya dia. Malik menunduk. Dadanya berdesir. Ada bagian dari dirinya yang memberontak. Selama ini, ia merasa telah cukup baik. Salat 5 waktu, ikut kajian, bahkan rajin bersedekah. Tapi kata-kata Kiai Marzuki membuatnya merasa telanjang. Semua itu belum cukup bila hatinya masih penuh dengan perasaan ingin dipuji, ingin dilihat, ingin diakui. Makrifat, lanjut sang Kiai, adalah ilmu langsung dari Allah. Bukan dari mulut guru, bukan dari tulisan kitab, tapi dari pancaran cahaya yang menyentuh batinmu, menyadarkanmu bahwa semua yang kamu banggakan hanyalah fata morgana. Suara jangkrik terdengar samar dari balik dinding. Malam belum benar-benar berakhir. Tapi suasana di dalam mushola seperti ruang di antara dua dunia. Antara dunia luar yang bising dan dunia dalam yang penuh keheningan. Kiai Marzuki menatap Hafidz yang sejak tadi membisu. Kamu tahu apa tanda awal seseorang akan diberi makrifat oleh Allah? Tanyanya. Hafidz menggeleng perlahan. Tanda itu bukan mimpi, bukan karomah, bukan bisa melihat hal gaib. Tapi tanda itu adalah rasa hina. Rasa tidak punya apa-apa. Rasa takut yang dalam. Rasa rindu yang tak bisa dijelaskan. Dan yang paling penting, rasa cukup hanya dengan Allah. Tiba-tiba Hafidz menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa seolah telah dibuka tabirnya sendiri. Selama ini ia mencari kemuliaan lewat hafalan, lewat ceramah, lewat status santri unggulan. Tapi malam itu, semuanya runtuh. Makrifat itu, ucap Kiai dengan lirih. Ketika engkau bisa menangis hanya karena namanya disebut. Ketika engkau merasa lelah, bukan karena dunia, tapi karena belum bisa benar-benar dekat dengannya. Suasana kembali sunyi. Hanya suara detak jantung dan napas para pemuda yang terdengar samar. Mereka tahu, malam ini adalah malam penghabisan bagi ego mereka. Dan subuh yang akan datang, bukan hanya akan menerangi langit, tapi juga hati mereka yang mulai tercerahkan. Langit mulai merekah tipis. Cahaya keabu-abuan perlahan muncul di ufuk timur, mengusir sisa-sisa malam yang masih menggantung. Tapi di dalam mushola itu, seolah waktu belum bergerak. Para pemuda masih terpaku, hanyut dalam keheningan yang berbeda dari keheningan biasanya. Bukan sepi yang kosong, tapi hening yang penuh getaran. Kiai Marzuki berdiri pelan, lalu berjalan ke arah jendela. Ia membuka celah kayu yang mengembun, membiarkan udara pagi masuk perlahan. Kalian tahu, katanya sambil menatap keluar. Makrifat itu bukan sesuatu yang bisa kalian ceritakan dengan bahasa manusia. Bahkan lidah akan keluh, ketika mencoba menggambarkan rasa yang diberikan Allah langsung ke dalam hati. Malik berdiri mendekat. Di balik tubuh ringkih Kiai Marzuki, ia bisa melihat cahaya fajar menyapu sawah basah yang menghampar. Ia membisikkan pertanyaan dengan suara serak. Apa yang sebenarnya dirasakan saat seseorang diberi makrifat? Kiai Marzuki menoleh, menatap Malik dalam-dalam. Yang dirasakan, ucapnya, adalah kehadiran. Hadirnya Allah dalam setiap detak napas. Dalam tiap gerak, dalam diam, dalam tangis, bahkan dalam kegagalan. Semua menjadi pesan. Semua menjadi sapaan. Ia melangkah kembali ke tempat duduknya, lalu berkata pelan. Saat makrifat hadir, kamu tak lagi sibuk bertanya, kenapa? Kamu hanya sibuk mendengar, membaca, merasakan apa maksudnya di balik semua kejadian. Bukan lagi mempertanyakan takdir, tapi menyelaminya dengan jiwa yang tenang. Amar menggenggam tasbih kecil di tangannya. Tangannya gemetar. Ia teringat masa lalunya, saat hidupnya dipenuhi amarah dan pertanyaan. Tapi sekarang, ia merasa sedang diajak masuk ke dalam ruang yang sangat dalam, ruang yang tak bisa dijangkau dengan logika, tapi terasa begitu nyata. Dan kalian harus tahu, lanjut Kiai Marzuki, makrifat tidak selalu datang dalam cahaya. Kadang ia hadir lewat luka, kadang lewat rasa kehilangan, kadang lewat malam-malam panjang tanpa jawaban. Tapi justru disitulah Allah mengetuk hatimu, mengajakmu berbicara dalam bahasa yang hanya kamu dan Dia yang mengerti. Hujan yang sempat reda, kini turun kembali, ringan dan lembut seperti embun jatuh dari langit.
Hati para pemuda itu kini seperti tanah basah yang mulai bisa ditanami. Mereka tidak tahu akan jadi apa nanti. Tapi mereka tahu, malam ini telah menumbuhkan sesuatu yang berbeda. Dan ketika adzan subuh berkumandang, mereka berdiri bukan hanya untuk menunaikan salat, tapi untuk menyambut sebuah perjalanan batin yang baru saja dimulai. Setelah salat subuh berjamaah, suasana di mushola menjadi hening kembali. Tapi bukan lagi keheningan kosong. Ada getaran halus yang tinggal, seolah waktu baru saja membuka celah ke dunia lain, dunia dalam diri. Para pemuda duduk lebih dekat. Tak satu pun yang berani berbicara. Seolah semua tahu bahwa ada babak baru yang tengah dimulai. Kiai Marzuki menyalakan lampu kecil di samping rak kitab. Cahayanya lembut, membentuk bayangan panjang di lantai kayu. Ia menatap mereka, satu persatu, sebelum berkata, "Kalian mungkin mengira bahwa makrifat adalah cahaya yang menyala terus. Tapi tidak. Kadang Allah memberi cahaya itu hanya sekejap." Amar mengerutkan dahi. "Sekejap, Kiai? Kenapa tidak terus diberikan saja?" "Karena Allah ingin melihat," jawab Kiai Marzuki tenang. "Apakah kamu tetap berjalan dalam gelap? Apakah kamu masih setia, meski rasa itu tak lagi hadir? Disitulah diuji cinta. Disitulah tumbuh fana rasa." Malik menunduk. Ia teringat saat ia pernah merasakan getaran luar biasa dalam zikir malamnya. Namun perlahan rasa itu hilang. Ia mengira Allah menjauh. Tapi malam ini, ia mulai mengerti. Mungkin itu bukan penolakan, tapi undangan untuk melangkah lebih dalam. "Fana rasa itu," lanjut Kiai, "adalah saat kamu merasa tidak merasakan apa-apa. Tapi bagi mereka yang sabar, justru disitulah Allah sedang menyelimuti mereka. Dalam diam, dalam rahasia, dalam cinta yang tersembunyi." Hafidz yang sebelumnya begitu yakin dengan ilmunya, kini justru menangis dalam diam. Air matanya menetes, bukan karena kesedihan, tapi karena rasa malu. Ternyata selama ini ia menuntut kehadiran Allah dengan pamrih. Ingin selalu merasakan, ingin selalu mendapat. Tapi ia lupa bahwa cinta sejati tidak menuntut balasan, bahkan ketika rasa itu tidak datang sekalipun. Kiai Marzuki duduk lebih dekat, lalu berkata lirih, "Jalan makrifat bukan jalan gemerlap. Bahkan para nabi pun menangis dalam sunyi. Para wali pun diuji dengan kesepian, kemiskinan, fitnah. Tapi mereka tetap teguh, karena cinta itu tidak butuh alasan." Suara hujan berhenti. Matahari pagi mulai mengintip dari balik pepohonan. Tapi di dalam mushola, para pemuda masih duduk dalam keheningan. Bukan karena belum selesai mendengar, tapi karena belum selesai merasakan. Dan saat itu, satu hal menjadi jelas. Perjalanan ini bukan tentang mencapai, tapi tentang terus melangkah. Meski gelap, meski tak ada cahaya. Karena siapa tahu dalam gelap itu, Allah sedang menunggu. Pagi telah tiba. Langit di atas mushola perlahan memutih. Embun masih menggantung di ujung dedaunan, memantulkan cahaya lembut dari matahari yang baru terbit. Namun tak ada yang beranjak dari lingkaran itu. Hati mereka masih tertahan di lorong sunyi yang baru saja dibuka. Kiai Marzuki memandangi telapak tangannya. Kulitnya keriput, namun ada getaran dalam diamnya. "Kalian tahu," katanya pelan, "kadang Allah mengundang kita untuk mengenalnya. Lewat jalan yang tidak kita pilih. Lewat kehilangan. Lewat kegagalan. Lewat luka." Malik menarik napas dalam. Ia paham kalimat itu bukan sekadar teori. Ia pernah merasa kehilangan segalanya, bahkan makna hidupnya sendiri. Tapi malam tadi, ia mulai melihat bahwa semua itu bukan kebetulan. Ada arah yang sedang ditunjukkan. Ada panggilan yang selama ini disuarakan lewat air mata. Bala itu, lanjut Kiai Marzuki, bagi sebagian orang adalah azab. Tapi bagi para arif, itu adalah surat cinta. Bentuk tarikan rahmat yang diselubungi ujian. Amar mengangkat kepala. Matanya merah, tapi ada sinar baru di dalamnya. Ia teringat ibunya yang setiap malam menangis dalam sujud. Dulu ia tak mengerti, mengapa ibunya lebih memilih tangisan di atas sajadah daripada tidur yang nyaman. Tapi kini ia mengerti,
Mungkin ibunya sedang merajut cinta yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semakin besar lukamu, ucap Kiai Marzuki lagi, semakin besar wadahmu untuk menampung cahayanya. Karena hanya hati yang retak yang bisa menerima curahan kasihnya. Yang tertutup rapat, tak akan bisa ditembus cahaya. Hujan yang sempat reda semalam kini menyisakan aroma tanah basah yang menusuk ke dalam dada. Para pemuda dalam lingkaran itu kini duduk dengan pandangan jauh. Tapi yang mereka lihat bukan lagi dunia luar. Mereka sedang melihat ke dalam. Ke bagian terdalam yang selama ini mereka hindari. Luka yang belum mereka akui. Tapi justru di sanalah Allah sedang menunggu. Jangan benci pada luka, bisik Kiai Marzuki. Karena bisa jadi itulah pintu rahasianya. Angin pagi meniupkan udara yang sejuk ke dalam musola. Beberapa daun jatuh perlahan. Seperti pesan dari langit bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Dan setiap luka yang dulu mereka tolak, kini mulai mereka terima. Sebagai isyarat bahwa cinta Allah hadir dalam bentuk yang tak selalu indah, tapi selalu bermakna. Mentari pagi naik perlahan, menyinari halaman musola yang masih basah oleh hujan semalam. Para pemuda itu belum pulang. Wajah mereka terlihat berbeda. Mata mereka tidak hanya menatap, tapi seolah sedang membaca. Bukan membaca kitab, tapi membaca semesta. Kiai Marzuki duduk bersandar pada tiang kayu. Ia membiarkan cahaya pagi menyentuh wajahnya yang teduh. Kalian tahu, katanya tenang. Setelah seseorang diberi rasa makrifat, ia tak lagi melihat dunia seperti sebelumnya. Segala sesuatu menjadi isyarat. Segalanya menjadi ayat. Hafidz memandangi burung yang terbang melintas di langit. Dulu baginya itu biasa. Tapi kini, ada getaran dalam hatinya. Seolah burung itu sedang menyampaikan pesan. Angin yang berhembus, lanjut Kiai, daun yang gugur, air yang mengalir, bahkan diamnya malam, semua itu bicara. Tapi bukan dengan kata, melainkan dengan rasa. Dan hanya hati yang bersih yang bisa membaca suara sunyi itu. Amar menoleh keluar jendela. Pandangannya jatuh pada seorang petani tua yang sedang mencangkul tanah dengan sabar. Ada kedamaian dalam gerakannya. Dan entah mengapa, ia merasa seperti sedang melihat Allah sedang bekerja. Lewat tangan-tangan manusia. Makrifat, kata Kiai Marzuki, adalah saat kau tak lagi memisahkan hidup dengan zikir. Bukan hanya saat salat kau merasa diawasi, tapi saat kau berjalan, berbicara, bahkan saat kau sendiri. Hatimu tahu bahwa kau tidak pernah benar-benar sendiri. Malik memejamkan matanya. Ia merasakan denyut nadinya sendiri, lalu berbisik dalam hati. Ya Allah, ternyata selama ini engkau tidak pernah jauh. Aku saja yang sibuk menoleh keluar, lupa melihat ke dalam. Kiai Marzuki menatap mereka dengan senyum lembut. Orang yang makrifat tidak banyak bicara, tapi setiap diamnya penuh makna. Ia tidak sibuk menyalahkan hidup, tapi ia sibuk mencari makna dari setiap kejadian. Ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah tarbiyah, didikan langsung dari Allah untuk membawanya pulang. Angin pagi bertiup pelan, membawa harum tanah basah dan dedaunan segar. Dan saat itu, semua yang ada di sekitar mereka, cahaya, suara, angin, bahkan keheningan, terasa seperti sedang mengajar. Tanpa kata, tanpa suara, tapi mampu menyentuh jiwa yang siap menerimanya. Waktu bergulir tanpa terasa. Matahari mulai meninggi, menembus celah-celah jendela musola yang lapuk. Namun tak ada satupun dari mereka yang tergesa. Seolah ruang itu telah menjadi dunia sendiri. Dunia di mana waktu tak diukur oleh jam, tapi oleh kedalaman rasa. Kiai Marzuki duduk bersila. Tangannya menggenggam tasbih kayu yang tampak sudah tua. Ia menunduk, lalu berbicara pelan. Banyak orang ingin meraih makrifat dengan langkah besar, dengan amalan luar biasa. Tapi mereka lupa, justru langkah-langkah kecil, yang seringkali paling ikhlas. Amar mengangguk pelan. Ia teringat zikir-zikir lirih yang dulu ia ucapkan saat patah hati, atau doa-doa yang ia bisikkan dalam gelap kamar, tanpa ada yang tahu. Dulu ia merasa itu tak berarti. Tapi kini, ia paham. Mungkin justru disitulah jendela makrifat dibuka. Kiai Marzuki melanjutkan,
Satu zikir yang diucapkan dari hati yang hancur, bisa lebih mulia daripada 1000 kalimat indah yang lahir dari ego. Allah tidak melihat betapa besarnya amalmu, tapi seberapa jujurnya hatimu saat melakukannya. Hafidz menyeka air matanya. Ia teringat malam-malam ketika ia merasa gagal menjaga niat. Saat ia berdakwah, tapi hatinya berharap tepuk tangan. Kini ia sadar, makrifat tak bisa bersanding dengan pamrih. Ia hanya tumbuh di tanah hati yang sunyi dari keinginan duniawi. Dan ingat, kata kiai itu lagi, makrifat bukan soal merasa sudah sampai. Justru semakin seseorang mendekat kepada Allah, semakin ia merasa belum apa-apa. Semakin dalam ia menyelami, semakin luas samudra yang terlihat. Malik menarik napas panjang. Ia menatap lantai musola yang mulai mengering oleh sinar matahari. Di sana, ia melihat jejak-jejak air wudhu, jejak kaki para pencari yang mungkin tak terlihat oleh manusia, tapi ditulis oleh langit. Langkah kecilmu, ucap kiai. Doamu yang pendek, zikir dalam sepi, sujud dalam gelap, bahkan air mata yang jatuh saat tak ada yang melihat, semua itu dicatat. Karena Allah itu maha melihat, maha mengetahui, dan maha mencintai. Dan saat itu, mereka semua terdiam. Bukan karena selesai, tapi karena telah menyadari bahwa perjalanan ini tidak butuh banyak keramaian. Yang dibutuhkan hanya hati yang jujur, dan langkah kecil yang istiqomah. Matahari kini sepenuhnya hadir. Cahayanya menembus jendela-jendela kayu, memantul di lantai musola yang lusuh. Tapi tak satu pun dari para pemuda itu merasa perlu segera pergi. Ada semacam tarikan lembut yang menahan mereka untuk tetap tinggal. Bukan karena Kiai Marzuki, tapi karena hati mereka belum ingin keluar dari ruang ini, ruang yang telah membuka banyak pintu ke dalam diri. Kiai Marzuki menatap langit-langit musola. Sejenak ia terdiam. Lalu dengan suara rendah yang nyaris seperti doa, ia berkata, "Anak-anakku, makrifatullah bukan tujuan akhir. Ia justru awal dari kehidupan yang sejati." Amar mengerutkan kening. "Awal, Kiai? Bukankah itu puncak dari perjalanan?" Kiai tersenyum. Matanya redup tapi dalam. Makrifat itu seperti mata air di dasar sumur yang dalam. Kau perlu menggali dengan sabar, menanti tetes pertama. Tapi ketika air itu menyentuh hatimu, maka sejak itulah hidupmu berubah. Kau tidak lagi hidup untuk dirimu, tapi untuk Dia. Kau tidak lagi mengejar dunia, tapi menapaki jalan pulang. Malik menunduk. Ia tahu, dirinya belum sampai. Tapi ia tidak sedih. Justru di dalam rasa tidak tahu itulah, ia merasa sedang dibimbing. Karena jalan ini tidak butuh peta. Ia hanya butuh kesetiaan dan kesabaran. Makrifat, lanjut Kiai Marzuki, bukan tentang tahu segalanya, tapi tentang sadar bahwa tidak ada yang lebih layak dicari selain Allah. Bahkan kalau kamu kehilangan rasa, kehilangan arah, selama hatimu tetap tertuju kepadanya, maka kamu tidak pernah benar-benar tersesat. Hafidz menatap tasbihnya, lalu menggenggamnya erat. Dulu ia mengira jalan menuju Allah harus indah, mulus, penuh cahaya. Tapi kini ia tahu, kadang Allah justru hadir lewat air mata, lewat sepi, lewat luka-luka kecil yang menuntun hati ke tempat yang selama ini dilupakan. Dan Kiai Marzuki menutup pembicaraan pagi itu dengan kalimat yang tak akan mereka lupakan. Kalau suatu hari Allah izinkan hatimu melihat siapa Dia sebenarnya, kamu tidak akan menginginkan yang lain. Kamu akan paham, kenapa para wali bisa tertawa dalam kesepian. Kenapa mereka tenang saat dunia berguncang. Karena mereka sudah bersandar pada Yang Maha Ada, yang tidak pernah pergi, dan yang tak pernah mati. Cahaya pagi menyelimuti wajah mereka. Para pemuda itu akhirnya berdiri. Tapi mereka tahu, meski kaki mereka melangkah keluar dari musola, hati mereka telah melangkah ke dalam, menuju samudra yang tak pernah bertepi, samudra makrifat yang hanya bisa dijelajahi dengan cinta, rindu, dan kesetiaan.